Baik banget ya Tekwang ya. Makasih dong Tekwang. Terima kasih. Ini beasiswa terkonfirmasi di email resmi Tekwang. Ya, sebenarnya Ya, ada beberapa mahasiswa yang kayak mungkin udah dapat beasiswa tapi nggak dimanfaatkan dengan maksimal seperti itu. Kamu udah makan belum? Aduh, enggak gua. Bagian dari pintar itu adalah Cari muka sama dosen. cari muka sama dosen. Isi waktu luang di semester 1 atau 2. Kamu masih ada waktu luang? Ya, Masih ada waktu luang. Kamu organisasi, Iya. ya kan? Terus kuliah, nih ini Iya. udah lumayan loh, Iya. ya kan? Dengan praktikum segala macam lah. Masih ada waktu luang ya kamu tuh ya. Hebat Iya. tuh kamu tuh. kayaknya itu salah satu pengorbanan dari ambisi selama ini. Oh, nggak butuh ya itu ya. Bukan Pernah ikut beasiswa IKT nggak? belum. Belum pernah. Halo sobat IKT, hari ini kita bakal podcast lagi teman-teman. Yang pastinya kita ngobrol bareng sama mahasiswinya. Nah, biasanya kita sama alumni. Nah, sekarang tuh kita sama mahasiswinya teman-teman. Kita bakal ngobrolin apa dan bakal ngebahas apa aja. Terus saksikan di Sikat. Di sebelah saya udah hadir Viola. Mungkin Viola nanti bakal banyak ngobrol tentang dia. Boleh dong? Ya. Makasih sebelumnya Viola udah mau hadir di Sikat ya Kak. Boleh dong Mas. kenalin dikit. Ya, halo sobat Ikatek. Jadi perkenalkan, aku Viola Putrana Arvisa, biasa dipanggil Viola dari Prodi TPK Teknologi Pengolahan Kulit angkatan 2022. Angkatan 2022. Masih Semester 5 sekarang. semester 5 ya. Gen Z ya. Ya, betul. Gen Z ya, Gen Z Gen Z. sekarang. Gimana nih? Kamu kan ngerasain magang di area Jabodetabek. Ya. Ya, sebulan pertama pasti harus penyesuaian juga ya. Terbiasa hidup di Jawa Tengah, Jogja, atau ya malah daerah-daerah yang masih pergaulannya nggak jauh-jauh banget lah. Terus ketika harus ke Jabodetabek, nggak kenal siapa-siapa, jadi kayak harus menyesuaikan lagi, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tapi so far so good. So far so good. Tapi gimana? Kalau alumninya gimana nih? Alumninya baik-baik banget, sangat membantu selama magang, bener-bener kayak semisal kita dari anak-anak magang ada yang kebingungan, bisa tanya-tanya ke alumninya, bener-bener sangat merangkul sekali sih. Saya mau mulai dari kenapa sih kok kamu mau kuliah di ATK? Karena ya kan itu ilmu yang spesifik ya, saya pikir pastinya bakal nggak semuanya juga bisa belajar seperti itu, walaupun bisa belajar otodidak tapi mungkin nggak sedalam itu juga. Jadi mungkin kesempatan untuk membangun usahanya juga lebih tinggi seperti itu. Tapi kamu tuh termasuk orang yang punya privilege atau enggak? Kalau di dunia kulit tidak, karena benar-benar mulai dari nol. Mulai dari nol. Iya. Tahu ATK dari mana sih? Jadi ada tetangga saya yang kebetulan juga kuliah di ATK. Alumni? Ya betul, alumni, 2 orang, adik kakak juga. Terus alhamdulillah dia juga sukses ya. Jadi Di bidang? di bidang kulit juga, TPK juga. Oh, TPK. Ya, terus ya sudah akhirnya orang tua saya menyarankan dan ya saya coba-coba, alhamdulillah keterima dan saya tekuni sampai sekarang sudah semester 5 nih. Tapi belum pernah sebelum itu belum pernah nyobain di tempat lain, maksudnya tuh universitas lain. Belum. Kenapa? Karena udah minder. Tujuannya ini gitu. Iya. Oke. Terus masuk di dunia ATK. Masuknya di TPK. Ya. Gimana tuh? Pas awal-awal struggle karena kayak ya dulu jujur aja di SMA kan aku belajar biologi juga, IPA. Nah itu aku agak jelek lah di biologinya. Terus ketika pas masuk belajar kulit gini-gini biologinya banyak, jadi aku harus ya mengingat-ingat semuanya. Jadi tapi seiring berjalannya waktu enak sih, makanya Enak ya? nyaman juga. Nyaman ya, tapi kayak tertekan banget gitu loh. Lebih ke laporan praktikumnya ya. Laporan praktikumnya ya.
kulit. Culture shock di kulit itu gimana? Yang membuat kamu wow. Karena pas waktu semester 1-2 itu kan prakteknya masih mandiri ya, menggunakan tangan yang masih, ya kita dari proses BHO belum boleh pakai mesin, jadi ya sudah kita bener-bener manual, jadi ngerasa capeknya tuh kerasa banget. Tapi setelah semester 3-4 tuh udah mulai ya udah biasa aja gitu. Biasa aja ya. Tapi happy ya? Happy. Kamu di perkuliahan juga organisasi nggak sih? Alhamdulillah aktif di organisasi. Organisasi apa tuh? Di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Wow, BEM. Gimana tuh? Cukup sibuk ya? Ya, apalagi di semester yang di periode kedua jadi Menteri Luar Negeri seperti itu. Oh. Tapi gimana sih penyeimbangan kamu antara organisasi sama kamu belajarnya, Pendidikannya. pendidikannya? Ya. Jadi kalau ya pagi sampai sore kuliah, biasanya malamnya buat nugas, habis itu dilanjut rapat, atau enggak weekend itu baru rapatnya itu ya sebisa mungkin aja sih. Kalau benar-benar ada tugas yang harus dikerjain saat itu ya udah nggak ikut rapatnya atau nggak ikut kegiatan di BEM seperti itu. Ada yang dikorbanin lah ya. Iya, harus ada salah satunya. Tapi gimana? Keluarga tahu hal itu dan Tahu. mendukung. Ada beberapa kali yang nggak didukung karena sempat mengalami penurunan nilai juga. Wow. Sempat. Berarti IPK-nya nurun gitu ya? Iya, tapi masih aman. Masih aman ya? Sekarang aman? Aman Ya? Aman. Total berapa nih? Boleh tahu nih? 37 ke atas. Wow. 35 tuh udah bagus banget sih menurut aku. Ya nggak sih? 3,5 Iya. tuh udah bagus lah. Udah standar lah ya. Ya. Terus ngapain sih di BEM tuh ngapain? Karena di periode kedua kan aku sebagai di Kementerian Luar Negeri, tepatnya di Menteri Luar Negeri, jadi aku harus bisa mengkoordinasikan antara perwakilan di ATK dengan kampus-kampus di luar, karena kita juga join dengan forum-forum luar seperti FBD, terus BEM Nusantara dan lainnya. Jadi semisal presiden mahasiswanya tidak bisa hadir, saya mewakilkan seperti itu. Oh, jadi kamu kayak wakil juga ya? Jadi Iya, bisa dibilang untuk forum-forum luar seperti itu. Tapi pernah kemana tuh kamu? Untuk acara yang di luar kota sebenarnya saya belum pernah ikut ya, karena kan kebetulan waktunya nabrak dengan praktek, jadi sayang ya kalau harus meninggalkan praktek, apalagi nilainya juga berkurang. Jadi paling ya ikut rapat-rapat yang di dalam Jogja aja seperti itu. Balik ke yang tadi, ada nggak sih kamu tips? Kata kamu kan 3,7 tuh. Pernah Iya. sempat nurun. Ada yang ngulang nggak sih? Mau sempet ada yang aku ambil buat ngulang tapi nggak diizinin sama dosennya. Katanya ya udah nggak apa, segitu aja. Tipsnya apa dong? Biar kamu Tips. tuh sama-sama jalan. Kadang kita tuh nggak sinkron sih menurut aku. Buat Untuk- list prioritas aja sih, makanya yang benar-benar harus dilakukan di waktu terdekat tuh yang mana aja, yang bisa diundur nanti, bukan diundur tapi yang kira-kira deadline-nya masih buat nanti tuh yang mana gitu. Jadi kita harus tahu porsinya seperti itu. Yang kalian masih ada apa sih yang dulu? Yang nilai rapot doang lolos gitu. Ada nggak sih? Untuk masuk ke ATK-nya ya? Masuk ke ATK-nya. Iya, itu masih ada pakai Jarvis jalur prestasi seperti itu. Tapi kebetulan kemarin saat masuk ATK aku benar-benar pakai tes, karena ya udah nyoba-nyoba aja pakai tes seperti itu. Gelombang berapa? Bro? Gelombang pertama. Oh. Masuk di gelombang pertama. Masih awal lah ya. Iya. Gimana tuh? Kalau beasiswa ada nggak yang kamu ikutin? Beasiswa udah ikut 2 kali. Jadi yang pertama itu waktu semester 3 itu dari BPSDMI. Yang kedua itu di semester 5 dan nanti biayanya didapat sampai semester 6 juga. Bentuknya? Untuk yang semester 3 kemarin di uang UKT, semester 5 dan 6 itu ada uang UKT, biaya hidup per bulan, dan juga nanti ada biaya untuk wisuda. Biaya hidup per bulan? Iya. Itu gimana biaya hidup per bulan tuh? Jadi 1 bulan kita dijatah sebesar nominal yang disediakan, nanti dikirim totalnya seberapa. Kamu dapatnya berapa dulu? Untuk yang ini semester 5 ini, jadi sebulannya 600.000, jadi ya 6 bulan 3.600.000. 6 bulan 3.600.000 ya.
Cukup ya itu buat di Jogja. Jogja cukup. Jogja cukup. Jogja cukup. Medoknya itu nggak ini ya, kalau ini Jogja mah cukup gitu ya. Ini beasiswa terkonfirmasi di email resmi Tekwang. Ya. Ya kan? Ya, itu dapat email dari salah satu HRD-nya. Terus habis itu jadi di emailnya itu ada daftar yang keterima siapa aja dan jumlah uang yang kita terima tuh ada rinciannya seperti itu. Itu baru nanti dari pihak Tekwang dan pihak kampusnya ada narahubungnya. Habis itu kita menghubungi ke narahubung dari kampus ATK sendiri seperti itu. Jadi langsung itu tuh langsung tanda tangan itu doang ya intinya. Kalau Iya. itu emang udah dibayar gitu loh. Iya. Ya kan? Total dapat berapa sih? Kalau dari Tekwang? Kan 672 tambah 5 13-13an. 13. Ya, untuk 2 semester. 2 semester. Iya. Itu sudah sama yang buat wisuda sih. Loh, besar banget ya biaya sekarang ya. Emang per semester berapa sih sekarang? Per semester 2,5 juta. Beda jauh kan dengan yang Oh iya, 2,5 juta. iya, sekarang UKT per semester 2,5 Loh, juta. aku baru tahu loh. Fun fact. Ya, aku baru tahu itu. Berarti mulai naiknya kartu kapan sih? Kayaknya baru di angkatanku atau bawah atasku pas. Covid lah ya. Iya, Zaman-zaman Covid lah ya. sekitaran itu sih. Uangnya buat apa? Sejauh ini masih ditabung sih. Ditabung. Tapi ke depan apa tuh? Ada pikiran apa? Belum ada sih barang yang pengen dibeli tapi masih belum tahu untuk dibeli apa enggak karena itu tadi kan masih ada rencana buat kuliah. Oh iya ya benar juga sih. Kamu nggak tertarik usaha atau apa? Atau hal apa gitu dengan Gen Z yang sekarang? Mentality Gen Z ya. Buat usaha masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir. Iya. Seleksinya apa aja sih? Seleksinya itu di semester ini baru aja di Tekwang itu yang pertama kita pastinya harus menyertakan CV terus bukti transkrip nilai. Habis itu setelah itu ada tes psikotesnya ya seperti tes psikotes pada umumnya lah. Habis dari tes psikotes kita ada tes wawancara baru nanti pengumuman finalnya. Seperti itu. Pernah ikut beasiswa IKT nggak? Belum pernah. Emang nggak ada ya? Nggak ada kayaknya tuh Ageda. Kan itu kan urusannya yang IKT pusat ya. Ya kita nyenggol dikit lah IKT pusat. Saya nggak tahu sih berjalan atau enggaknya. Terus bedanya beasiswa BPSDMI sama Dari Tekwang BPSDMI itu kemarin kan cuma dapat 1 semester ya di semester 3 dan itu pun cuma dapat untuk biaya UKT seperti itu. Kemudian untuk yang biaya dari beasiswa dari Tekwang itu dia untuk 2 semester 5 dan 6. Jadi dapatnya juga lebih banyak dan untuk yang semester 6 itu langsung dibayarkan langsung ke kampus. Jadi untuk UKT semester 6 udah nggak perlu bayar lagi dan untuk wisuda juga nggak perlu bayar lagi. Gila. Susah mana dapatnya? Susah Tekwang karena Tekwang. seleksinya lebih banyak juga sih. Tapi tujuan dari Tekwang itu sendiri itu buat kerja kamu ke sana atau gimana sih? Kalau dari Tekwangnya sebenarnya juga fleksibel. Semisal pun nanti setelah lulus kita mau kerja di sana bisa dapat surat rekomendasi dari setahu saya ya. Jadi misal mau kerja di sana silahkan, misal pun enggak juga nggak apa-apa seperti itu. Baik banget ya Tekwang ya. Makasih dong Tekwang. Kira-kira kamu bakal ke Tekwang nggak? Kalaupun ada, itu kan ada chance ya buat kamu. Iya pasti ada. Untuk saat ini masih dipikirkan lagi karena ya untuk batu loncatan iya, tapi masih ingin lanjut kuliah juga kan. Oh, kamu pengen ada lanjut kuliah? Masih pengen. Pengen lanjut prodi apa kamu? Teknik industri. Teknik industri. Tapi ini udah pernah diobrolin sama orang tua? Udah. Setuju? Asal pakai biaya sendiri. Wah. Challenge-nya itu dari orang tua. Asal pakai biaya sendiri. Tapi sering untuk ke orang tua maunya ini gitu. Maksudnya keakraban kamu sama orang tua juga
akrab dan ya karena orang tua juga lumayan terbuka gitu, jadi semua planku aku diskusiin sama orang tua, walaupun ya mungkin nanti ada perbedaan pendapat tapi ya fungsinya dari diskusi kan itu. Terus tabungannya banyak dong berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa bantu-bantu orang tua lah ya. Ya Nggak jadi beban ya. nggak tahu, coba tanya orang tua. Tapi balik ke beasiswa ya. Menurut kamu membantu gak sih beasiswa itu? Sangat membantu, apalagi ya untuk kan nggak semua mahasiswa juga pastinya ekonomi tiap orang tuh kan berbeda-beda pastinya. Untuk beberapa orang pasti membantu, tapi ya kembali lagi sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang kayak mungkin udah dapat beasiswa tapi nggak dimanfaatkan dengan maksimal seperti itu. Oh. Tapi sebenarnya Contohnya? pasti ada lah. Ya contohnya dong. Ya. Contohnya. Bukan Ya. berarti harus mencontohkan orangnya. Contoh perilakunya seperti apa? Gitu. Ya dapat beasiswa tapi uangnya buat Main. ya main-main yang ya buang-buang aja gitu. Oh. Kesenangan sesaat lah. Ya YTTA ya ini. Kamu tadi ngomongin beasiswa. Kamu keterima berapa orang sih di situ? Untuk tiap prodi itu 1 orang, jadi satu kan Kamu satu-satunya. ya Tapi yang tes banyak. lumayan banyak. Oh ya, Ada teman-temanmu. 11. Ya pesaingnya teman-temanku. Oh, teman-teman. Teman-teman dekat. Tapi bersaing secara sehat ya. Sehat, Sehat banget. sehat ya nggak sehat banget juga. Lumayan sehat. Terus balik dari sana. Sebenarnya kamu tuh boleh spill dikit nggak sih? Kamu tuh berapa saudara? Dengan ekonomi yang kata kamu ekonomi tadi. Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama Ya, yang harus berjuang ya. anak pertama dari 3 bersaudara, punya adik 2 yang masih kecil-kecil. Jaraknya 8 tahun sama 12 tahun. Wow. Jadi ya beasiswa cukup membantu sih. Tapi kalau orang tua boleh tahu nggak sih kerjanya apa? Orang tua punya usaha Usaha apa? di bidang rambut, jadi itu kayak rambut? Iya, bahan baku buat wig seperti itu. Jadi bosnya, jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Tapi itu usaha sendiri, owner gitu loh. Iya, owner. Boleh juga itu. Tapi bakal ada hubungannya sama kulit nggak? Enggak sih, Enggak karena ya? rambut manusia gitu. Tapi pasarnya masih sekarang itu dan masih banyak. Ya nggak sebanyak dulu, tapi alhamdulillah masih. Online nggak? Enggak, itu biasanya emang orang-orang yang dari luar kota, atau ada beberapa yang dari Cina juga seperti itu datang ke sini. Kamu pernah bantu-bantu nggak sih kayak gitu-gitu? Dan kamu tahu nggak prosesnya kayak gitu? Prosesnya tahu, tapi nggak yang tahu banget, cuma sekedar tahu. Kalau masalah bantu-bantu ya bantu translatein aja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti itu. Karena kan bus-busnya ada yang dari luar negeri seperti itu, dari Cina. Ekspor berarti ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Kamu berarti bisa bahasa Inggris dong? Sedikit. Sedikit. Dulu belajar di mana tuh? Kan ATK cukup lumayan nih, saat saya sering podcast sama beberapa alumni yang sangat-sangat dikerasin itu di bahasanya ya. Ya. Kamu belajarnya di mana? Aku otodidak sih. Jadi emang dari SD Seneng ya? Iya. Terus kebetulan juga suka Lagu, nonton TV atau apa? film, Oh, film. film-film luar seperti itu. Jadi mau nggak mau jadi terbiasa juga. Film-film luar ya. Iya. Tapi balik lagi di kamu perkuliahan di kampus. Ya, sejauh ini. Gimana sih menurut kamu ATK? Ya karena beberapa dosanya itu nggak yang dari ATK-nya asli, mungkin ilmunya udah nggak yang ya masih sama seperti dulu mungkin, tapi prefer dosen yang asli dari ATK kalau menurut saya ya. Iya. Jadi ya seperti itu, masih banyak ya, kita sama-sama belajar aja seperti itu. Yang kamu rasain kamu pada saat belajar dan saat kamu magang, kan sejauh ini kamu magang, Iya. gimana tuh? Apa yang jadi perbedaan tuh? Ilmu kulit kadang nggak sepaten itu, maksudnya untuk beberapa hal ya. Iya. Jadi
nggak terlalu, bukan nggak digunakan, tapi ada beberapa yang beda antara di lapangan dengan yang tertulis di buku yang kita pelajari selama ini, seperti itu. Kamu bakal ke kulit nggak sih nantinya? Mungkin iya. Mungkin iya. Iya. Terus kalaupun kamu ke kulit, kamu pengen kemana? Ke ini sih, tetap aja mungkin ke perusahaan-perusahaan, karena aku lebih, jujur aja lebih suka kayak jadi QC seperti itu di labnya. Lebih tertarik ke hal-hal seperti itu. Nggak suka proses ya? Pengujian. Kurang suka. Kurang suka. Kenapa? Berat. Iya. Sekarang magang di apa kamu? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi di labnya di PT Mastroto Indonesia. Enak nggak sih? Enak. enak. Terus ada ilmu kepake nggak sih dari situ? Pastinya iya. Secara basic-basicnya pasti semuanya kepake. Ya mungkin untuk beberapa hal aja sih yang enggak. Bahasa Inggrisnya kepake nggak? Kepake kalau misal ada teknisi yang dari luar minta tolong atau gimana, kan jadi tahu kayak oh ini minta tolong ini seperti itu, jadi nggak perlu nge-translate dulu atau gimana. Terus kalau misal pun baca standar juga nggak harus yang semuanya full nge-translate juga kan. Ada nggak sih alat yang baru kamu temuin? Oh labnya tuh kayaknya uji ini tapi nggak ada di ATK gitu. Ada nggak? Banyak Ya? banyak. Salah satunya? Ya mesin yang ini kayak Gakushin, karena yang di ATK itu juga ada untuk yang pengujian permukaan seperti itu, tapi mungkin beda dari ini sih, permukaannya aja seperti itu. Boleh dong kamu sharing ke kita, termasuk juga yang bakal nonton video ini nanti gitu, teman-teman ya pastinya ATK dong, ya kan? Kamu sharing dong, kamu tips kamu ataupun persiapan kamu buat dapat beasiswa. Untuk persiapan yang spesifik sebenarnya nggak ada ya, tapi lebih ke jaga nilai aja sih tiap semester. Jadi kayak ya usahain misal pun turun ya jangan yang jauh-jauh banget, jadi tetap ya perbedaan tiap semesternya nggak ada, biar tetap terjaga aja nilainya. Nilai kamu paling kecil apa sih? Nilai paling kecil Bismillah. B. Ya. Nggak ada yang C? Ya, alhamdulillah nggak ada. Wow. Itu syaratnya ya. Iya kan? Iya. Termasuk dong. Iya kan? gue kejaga, iya. Iya. Terus di persiapan dari Tekwangnya sendiri ada nggak sih syarat-syarat lain? Syarat-syarat lain, kemarin waktu awal daftar itu harus melampirkan CV, habis itu ada transkrip nilai selama semester 1 sampai semester 4 berarti, dan juga kalau ada sertifikat. Nah kebetulan juga kemarin ada sempat salah misinformasi, katanya yang udah keterima magang nggak boleh ikut daftar, tapi ya tapi itu ternyata cuma misinformasi aja. Ternyata bisa. Masih tetap bisa seperti itu. Kemarin kan aku belum fix magang di sini, jadi ya udahlah iseng-iseng nyoba daftar, apa salahnya nyoba, we never know lah. Terus ya udah akhirnya tetap nyoba. Terus CV pun ya aku update seadanya. Sertifikat cuma ngambil satu sertifikat ini sih, sempet nyoba buat jadi ini tentor di salah satu platform gitu. Tentor apa tuh? Tentor kimia, ngajar kimia buat persiapan UTBK, apa ya namanya sekarang, udah ganti nama kayaknya, tentor kimia. Kita nggak tahu sama sekali loh ini, beneran. Boleh dong lebih spesifik? Jadi di salah satu platform IG, itu dia emang ngajar jadi tentor buat pelajaran-pelajaran yang buat persiapan UTBK lah, kimia, matematika, fisika, seperti itu. Dan aku sempet ikut ke situ selama beberapa bulan, jadi dapat sertifikatnya seperti itu. Kamu free tapi? Free aja, cuma buat ngisi waktu luang di semester 1 atau 2. Kamu masih ada waktu luang? Ya, masih ada waktu luang. Kamu organisasi, ya kan? Terus
kuliah nih, ini Ya. udah lumayan loh. Ya. Ya kan, dengan praktikum segala macam lah. Masih ada waktu luang ya kamu tuh ya. Hebat Ya. loh kamu tuh. Ya. Daripada bingung mau ngapain. Bener sih. Tapi kalau emang semester 1 ya mungkin karena emang SKS ada batasannya nggak sih semester 1? Ada. Nggak sampai 24 ya. Enggak, kayaknya 22 atau 21 seperti itu. Terus sistem ngajarnya gimana tuh? Online atau gimana? Ngajarnya online lewat Zoom. Jadi nanti aku nyiapin PPT, materi, soal-soal seperti itu. Terus ya udah aku ngejelasin ke anak-anak yang emang ikut daftar ke situ. Berapa? Itu cuma sekitar 10 sampai 15-an orang aja sih. Nggak untuk waktunya? Waktunya Kamu tersita sampai berapa lama? cuma untuk Zoom-nya sih sebenarnya cuma 1 jam. Tapi kan harus nyiapin PPT. Terus aku butuh Prepare-nya bahasa ya. Prepare-nya ya Lumayan ya. semalam. 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 Wow, terbiasa ya. Terus biasa karena ngerjain laprak juga. Iya. Worth it nggak sih kalau hal-hal kayak gitu menurut kamu? Ya walaupun kamu tanpa bayaran. Iya, worth it karena nambah pengalaman dan aku juga masih nginget sekalian belajar lah, ingat-ingat materiku yang dulu kan. Makanya kimia kan masih berhubungan dengan kulit juga, jadi ya masih worth it. Masih worth it. Berarti kamu lancar banget ya untuk kimia organik, kimiawi gitu-gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kamu ambis nggak sih untuk kamu udah dapetin semua ini saat ini di Iya. posisi kamu kayak gitu? Harus ada hal itu nggak sih? Menurut kamu? Ambis bisa dibilang ya. Iya ya. Iya. 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 Mengakui kalau ini. Tapi fun fact-nya kalau orang ambis kadang menyikut teman itu gimana tuh menurut kamu? Ada beberapa. Oh, ada beberapa. Karena, ya, Termasuk kamu gitu. enggak. Ya, bersaing secara sehat lah pastinya. Oh. Tapi emang ada beberapa sih. Ya, Cari muka sama dosen. Enggak. cari muka sama mau Gimana nggak tuh? mau. Oh, mau nggak mau. Mau nggak Nih, mau. ini tips ini, guys. Mau nggak mau. Mau nggak mau gitu. Ya. Bagian dari pintar itu adalah Cari muka sama dosen. cari muka sama Tapi dosen. Itu positif way. Itu positif way. Tapi dalam positif dong ya. Iya. Ini bukan dalam hal-hal yang negatif. Iya. Hal negatif tuh kayak gimana? Oh, Iya. kamu harus Cari mengorbankan muka doang, sesuatu. Ya nggak sih? Iya, cari muka doang tapi ilmunya nggak ada. Kan Nah, bisa aja. Bener. Berarti itu kamu harus entertain ya sama dosennya kayak gitu ya berarti. Iya, pastinya. Pastinya dong. Secara tidak langsung pastinya iya. Untuk di organisasi sendiri menurut kamu di BEM kamu juga entertain nggak? Beberapa kali iya. Beberapa kali ya. Beberapa kali. Kamu cukup dikenal orang berarti di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, ya mau nggak mau harus ikut forum-forum luar, jadi kenal dengan beberapa kampus lain di Jogja, di luar sana lah. Tapi seru menurut kamu? Seru karena banyak kenalan baru, banyak pembahasan yang bisa dibahas, entah itu politik atau apapun itu. Pernah sampai kegiatan turun ke jalan kayak gitu nggak sih di BEM? Enggak. Contohnya sumbangan, Oh, kalau ada gempa sumbangan, bumi atau iya. apa segala macam. Sumbangan iya sempet waktu gempa bumi di mana ya, Sulawesi atau di mana aku lupa, di luar Jawa itu sempat turun ke ini alun-alun kidul, sempat narik sumbangan kayak gitu. Tapi nggak cuma yang minta-minta aja, jadi karena kita kan itu waktu itu pakai forum ya, jadi kita sekalian mempersembahkan kayak ada yang puisi, ada yang nari seperti itu. Kan kamu ambis nih. Waiting list dong buat tahun ini apa? List prioritas yang pertama pastinya nyelesain TA. Yang paling utama itu. Ya itu kan keharusan dong. Iya, itu yang harus diprioritaskan, nyelesain TA. Lulus, terus kalau bisa mungkin sebelum wisuda udah dapat kerjaan dulu sih. Udah dapat kerjaan ya. Ya, kalau Amin, bisa, amin. amin. Kita spill ke ini deh, ke geser dikit ke Ikatek. Ya kan, yang kamu tahu sekarang tuh Ikatek Bogor dong. Ya, Boleh dong kamu spill lah, atau kamu kritik lah, atau kamu kasih saran atau apapun itu gitu. Ya kan, yang pengen kamu bilang
ke Ikatek biar kami ada apa ya, ada peningkatan lah. Menurut kamu gimana? Mungkin nggak semua anak-anak TK juga langsung tahu Ikatek dan mau mencari Yes, tahu pastinya. benar. Jadi mungkin untuk kegiatannya bisa lebih sering akrab dengan mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif berkuliah, seperti itu aja sih. Contoh kegiatannya deh. Mungkin ada acara yang di kampus yang kayak misal kampus ngadain apa, kayak beberapa orang ada yang datang kayak, oh ngelain ini loh Ikatek kayak gini, kita tuh ada kegiatan ini juga di Ikatek, seperti itu. Contohnya pada saat kegiatan yang kira-kira pas rame gitu. Iya, ya kan kampus juga kalau di BEM kan ada expo Oh, juga. ada expo ya. Iya, jadi mungkin bisa yang Ikatek yang Jogja yang deket-deket aja lah, mungkin bisa ngenalin nih Ikatek seperti itu. Padahal itu jarang hadir. Tapi kalau sponsor ada dong mereka. Pasti. Pasti. Dan berterima kasih banyak sih. Iya. Terus tahu Ikatek Bogor di mana kamu? Tahu Ikatek Bogor ya karena magang di sini sih. Karena magang di sini. Iya, magang di Bogor. Selebihnya emang kamu yang nggak tahu gitu. Iya, jujur. Ada kritik nggak sih? Kritik dong. Apa gitu? Itu kan kayak pemberi saran nggak sih menurut aku yang kamu kritik dong? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum. Tahu nggak ada IG dan YouTube-nya Ikatek Bogor? Tahu nggak? Baru tahu akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini Iya. aja. Dan pernah kamu lihat? Belum, emang jarang buka YouTube dan Oh, IG. Oh, IG cuma buat ya biasa Gen Z. Gen Z ya? Stalking ya? Ya. Kalau nanti misalnya kamu selesai dan bekerja dan kamu masih di Jabodetabek lah ya, Iya. mau nggak kamu join di Bogor Boleh. sebagai Ikatek Bogor gitu? Boleh? 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 Mau? Mau? Itu teman-teman, kita tunggu realisasinya ya, semoga aja Viola keterima entah dimanapun itu. Selain ambisimu di kuliahan, apakah kamu juga memperhatikan asmaramu? Gimana tuh? Ini kan tips juga nih, masuk di tips dong. Kayaknya itu salah satu pengorbanan dari ambisi selama ini. Oh, nggak butuh ya itu ya? Bukan nggak butuh. Oh, nggak Bukan butuh nggak ya, butuh ya. Tetap butuh, tapi nggak yang sebagai prioritas juga. Itu akan jadi masalah malahnya. Menurutmu? Iya. Enggak sih? Karena jadi kemarin fun fact waktu nilai nurun tuh juga gara-gara Oh, ada something lah ya. ya something happen and Iya. ya udah. Ya udahlah ya. Tapi masih ingat? Masih ingat kenangannya? Ya. Enggak, kita bercanda aja kok ya. Berarti setuju ya? Nggak pacaran? Setuju aja. Setuju ya? Termasuk syarat kalau kamu pengen berhasil, Nggak syarat juga, sebenarnya pacaran nggak apa asal bisa balance. Maksudnya positive vibes ya. Iya, asal bisa Membawa balance. positive vibe dong, ya nggak sih? iya, kalau bawa pengaruh buruk ya buat apa? Nah iya, dikit-dikit cemburuan ya. Iya, Waduh, kacau nggak, banget. nggak, ya. nggak, Aduh, nggak. aduh. Kita ketemu orang mulu soalnya nih. Iya. Iya nggak sih? Iya dong. Sering terasa sama banyak Iya. orang kan ya kali nggak Waktu kita boleh. juga bukan buat itu doang ya nggak Iya. sih? Masa hanya nanyain, Kamu udah makan belum? aduh, nggak gua banget gitu ya. Terus apalagi di BEM, gimana tuh di BEM? Ya TTA. Ya karena kan harus interaksi sama banyak orang, walaupun sering dikira ya deket sama ini, tapi kan ya kan namanya bersosialisasi. Iya. Benar. Tapi happy ya. Happy. Kamu ada amalan ibadah nggak sih? Amalan ibadah ya yang wajib-wajib aja, tapi mungkin ini sih sama Senin Kamis, tapi nggak yang rutin juga. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Jadi itu ya teman-teman, ibadah ya, terus emang positive vibes, balance sama pendidikannya itu ya balance-nya ya kalian teman-teman harus tahu mana yang prioritas. Ya nggak sih? Iya. Terus aktif untuk terus bergerak, cari tahu infonya ya kan. Iya. Kalaupun nggak tahu ya nanya Iya. dan segala macamnya, Jangan itu harus malu aktif tanya. ya, benar. Dan selalu positive vibes untuk bersaing. Ya Iya. nggak sih. Thank you banget Viola Iya. udah sharing sama kita.
Dan ini ada sedikit dari teman-teman Ikatek Bogor. Jangan dilihat dari apa yang dikasih ya. Iya. Dan semoga bermanfaat. Ini tuh hadiah kecil-kecilan aja ya. Ini brand kita sekarang Shimiko, dan ini YouTube kita. Boleh dong diterima. Ya. Nanti Terima diterima. kasih. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan see you di podcast Sikat selanjutnya.